Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu. Pujian dan penyembahan hari ini akan dipimpin oleh Kak Joshua. Namun sebelum itu, Kak Lani mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan menyerahkan ibadah kita dari awal hingga akhirnya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang sudah kami lewati. Hingga pada saat ini kami bisa beribadah dan hari ini bisa mendengarkan firman-Mu lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami dengarkan bisa kami pelajari dan kami bisa praktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, sekali lagi kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Yeay, thank you Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan atau belajar firman Tuhan lagi. Kira-kira tema yang akan kita bahas hari ini apa ya? Tema kita hari ini adalah jeng jeng jeng. Ya, tema kita hari ini adalah taat dan setia kepada Tuhan. Tema ini Kakak Lani ambil dari Ayub 1 sampai 3. Adik-adik, setiap kita pasti akan menghadapi tantangan dan cobaan. Tantangan dan cobaan yang kalian dimaksudkan adalah setiap kita pasti mengalami yang namanya masalah. Tidak peduli berapa umur kita. Hanya saja nih adik-adik, setiap kita memiliki masalah yang berbeda-beda. Karena Tuhan sendiri pun berkata bahwa setiap kita diberikan cobaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi untuk ukuran adik-adik berbeda tuh masalahnya sama ukuran mami papi. Misalnya contoh, adik-adik punya masalah di sekolah, sedangkan papi mami punya masalah di kantor. Nah, setiap kita punya masalah kita masing-masing. Adik-adik di rumah dengan Kalani masalahnya berbeda. Kalani punya masalah Kalani sendiri, adik-adik juga punya masalah adik-adik sendiri. Dan tentunya masalah kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kabar baiknya nih adik-adik, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi gak perlu khawatir ketika menghadapi masalah, datang kepada Tuhan, cerita sama Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menolong kita. Adik-adik, di dalam Alkitab ada loh sebuah kisah yang menceritakan seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Walaupun nih adik-adik, dia menghadapi tantangan yang sangat besar, dia menghadapi masalah yang sangat luar biasa besarnya, tetapi dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Dia enggak mau menjadi pengkhianat kepada Tuhan. Orang tersebut namanya adalah Ayub. Ayub tinggal di sebuah daerah yang bernama Uz. Ayub memiliki 10 orang anak. Ada 6 orang anak laki-laki dan juga 4 orang anak perempuan. Ayub ini adalah orang yang sangat kaya adik-adik. Bahkan nih disebutkan di dalam Alkitab, Ayub ini adalah salah satu orang terkaya yang berada di sebelah timur. Bagaimana tidak disebutkan kaya adik-adik? Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak yang sangat besar atau banyak jumlahnya. Adik-adik bisa dong membayangkan dengan hewan sebegitu banyaknya, ditambah lagi nih karyawannya atau orang yang bekerja di rumahnya sangat banyak. Tetapi nih adik-adik,
Karena keluarga Ayub ini adalah keluarga yang kaya, anak-anaknya ini sering mengadakan pesta di rumahnya. Jadi mereka berganti-gantian tuh, anak-anak yang laki-laki berganti-gantian tuh bikin acara pesta. Kita bikin acara pesta ya di tempat saya. Lalu besoknya lagi saudara yang satunya lagi, ya udah yuk kita bikin acara pesta di tempat saya. Kita bikin deh di rumah saya pesta yang sangat besar. Dan adik-adik tahu nggak? Ayub ini memiliki kebiasaan kalau anak-anaknya malamnya nih, misalnya contoh, anak-anaknya malam ini bikin pesta. Besoknya Ayub langsung menghadap Tuhan, memberikan persembahan, memberikan sembelih. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon ampun untuk anak-anaknya. Karena dia berpikir bahwa siapa tahu pas lagi acara pesta-pesta mereka menyakiti hati Tuhan dan atau mereka memaki-maki Tuhan dalam hati mereka. Ya sudahlah, saya mau berdoa sama Tuhan memohon ampun untuk anak-anak saya. Sebegitu ya adik-adik takutnya Ayub kepada Tuhan sampai dia tidak mau kalau anak-anaknya pas lagi acara, pas lagi mereka lagi senang-senang, mereka menyakiti hati Tuhan. Tibalah pada suatu hari anak-anak Allah datang menghadap kepada Tuhan dan mereka mau berdoa. Tetapi nih adik-adik, paling lucunya adalah pada saat mereka menghadap kepada Tuhan, iblis pun ikut menghadap tuh kepada Tuhan. Kok bisa sih Kak, iblis datang menghadap Tuhan? Nah, pada saat iblis datang menghadap kepada Tuhan, Tuhan nanya tuh kepada iblis, iblis dari mana aja kamu? Lalu adik-adik, iblis itu menjawab, ini loh Tuhan, saya itu baru habis keliling-keliling menjelajahi dunia gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang tuh sama si iblis, iblis, kamu kenal gak sama anak saya yang namanya Ayub? Kamu pasti gak tahu ya, dia itu adalah anak yang sangat setia kepada saya. Dan aku rasa nih ya, tidak ada orang di bumi atau tidak ada orang di dunia yang setia kepada Tuhan sama seperti anak saya Ayub. Dia itu benar-benar orang yang menjauhkan dirinya dari kejahatan. Lalu nih iblis bilang gini sama Tuhan, ya iyalah Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Bagaimana coba? Tuhan kan baik sama Ayub. Tuhan kasih anak-anaknya banyak. Tuhan berkati tuh anak-anaknya. Bahkan nih rumahnya aja nih Tuhan kasih yang terbaik. Bahkan rumahnya aja Tuhan kasih yang terbaik. Dia juga memiliki banyak sekali peliharaan ternak. Ada banyak orang juga yang ada di sekitar dia. Ya bagaimana dia tidak menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Gini aja Tuhan, coba deh Tuhan tuh ambil semua tuh hartanya. Ambil semua tuh yang apapun yang dia sayang. Saya percaya sih kalau misalnya Tuhan nih ngambil tuh barang-barang yang ada padanya. Kekayaannya diambil, anak-anaknya diambil. Saya percaya sih Tuhan, dia pasti akan mengkhianati Tuhan. Dia pasti akan maki-maki Tuhan. Dia pasti akan menjauh dari Tuhan. Dia gak akan menjadi orang yang takut akan Tuhan lagi. Adik-adik tahu gak apa yang Tuhan katakan ketika iblis berkata seperti itu? Tuhan Yesus bilang sama iblis seperti ini adik-adik. Gini aja deh iblis, ya sudah saya kasihlah kekuasaan kepada kamu untuk mengambil tuh semua harta kekayaannya. Mengambil semua yang ada padanya. Saya beri kamu kuasa dah. Tetapi jangan kamu sakiti dia ya. Jangan disakitin Ayubnya. Lalu iblis itu berkata, oke deh saya pergi dulu ya. Lalu iblis itu pun pergi tuh adik-adik. Nah pada saat sampai nih di tempat Ayub, iblis sudah mulai menjalankan rencananya. Dia menghancurkan semua peliharaannya Ayub. Dia membunuh semua hewan-hewannya. Lalu ketika nih Ayub lagi duduk santai, tiba-tiba ada orang berlari nih. Tuhan, saya mau melapor Tuhan. Tuhan, itu Tuhan kambing domba Tuhan memakan rumput orang sebelah. Lalu orang sebelahnya itu datang membunuh tuh orang-orang yang menjaga kambing domba Tuhan. Hanya saya loh yang selamat, makanya saya bisa datang kepada Tuhan untuk melaporkan.
Belum juga dia selesai berbicara melaporkannya adik-adik. Datang lagi tuh satu orang. Tuhan, itu loh orang-orang dari Kasdim membunuh tuh semua unta-untanya kita. Jadi semua orangnya pada mati Tuhan, hanya saya yang selamat. Makanya Tuhan saya bisa melaporkan kepada Tuhan. Belum lagi selesai yang itu adik-adik, datang lagi tuh yang satu. Tuhan itu loh anak-anak Tuhan, tadi mereka lagi bikin acara tuh, lagi bikin pesta di rumah kakak mereka yang paling tua. Terus tiba-tiba rumah mereka runtuh dan semua anak-anak Tuhan meninggal. Wah adik-adik, iblis itu benar-benar mengambil semua yang Ayub miliki. Baik itu hewan-hewan, ternak yang Ayub miliki, anak-anaknya juga semuanya diambil sama iblis. Tetapi nih adik-adik, pada saat Ayub mendengar semua kabar itu, Ayub tidak serangan jantung adik-adik. Ayub tidak tiba-tiba langsung pingsan dan meninggal. Tidak. Tetapi pada saat itu Ayub nih langsung menanggalkan jubahnya. Lalu dia cukur tuh rambutnya adik-adik sampai rambutnya udah gak ada lagi adik-adik. Lalu dia berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, saya datang nih ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Jadi saya pulang kepada Tuhan juga dengan telanjang. Tuhan yang memberikan kepada saya ternak-ternak itu. Tuhan juga yang memberikan kepada saya anak-anak saya. Jadi kalau Tuhan mengambil mereka kembali, tidak apa-apa Tuhan. Dengan cobaan itu, Ayub berhasil lolos teman. Tidak sampai di situ aja adik-adik. Lalu suatu hari, datanglah anak-anak Allah ini menghadap lagi kepada Tuhan. Seperti biasa tuh adik-adik, si iblis ikut-ikutan menghadap Tuhan. Lalu ketika menghadap nih kepada Tuhan, Tuhan Yesus tanya lagi tuh sama si iblis. Hei iblis, dari mana aja? Udah kemana aja nih iblis? Si iblis pun menjawab, ya seperti biasa Tuhan, saya mah keliling-keliling dunia aja gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi, terus udah belum liatin itu anak saya si Ayub? Udah diperhatiin belum? Aku lihat-lihat dia tidak mengkhianati saya tuh waktu anak-anaknya diambil, kekayaannya diambil. Lalu iblis itu bilang gini, ya Tuhan oke lah, mungkin kan karena memang ya dia berpikir ya sudahlah biarin aja anak saya meninggal, kekayaan saya semuanya menghilang. Asalkan saya tetap baik-baik aja, saya luput. Ya mungkin saja dia berpikir seperti itu Tuhan. Coba deh Tuhan, gini aja, kan kulit diganti kulit Tuhan. Coba Tuhan remukan tuh tulangnya. Saya sih yakin ya kalau misalnya dia tuh lagi menderita hidupnya, dia merasakan kesakitan, pasti dia akan mengutuki Tuhan, pasti dia akan berkhianat nih kepada Tuhan. Lalu ketika iblis berkata seperti itu nih adik-adik, Tuhan Yesus bilang lagi, ya sudahlah iblis, sanalah kamu saya beri kuasa deh. Tetapi ingat ya iblis, jangan kamu apa-apakan nyawanya, sayangi nyawanya. Dalam artian gak apa-apa deh kalau dia kulitnya luka-luka. Gak apa-apa deh kalau dia tuh kayak patah tulang atau tiba-tiba dia mukanya menjadi bengkak. Asal jangan sampai mati, jangan diambil nyawanya. Mendengar itu iblis pun berkata nih kepada Tuhan, oke lah kalau begitu Tuhan, saya pergi dulu ya. Lalu iblis pun pergi lagi tuh ke si Ayub. Setibanya di tempat Ayub, iblis ini langsung memberikan kepada Ayub atau iblis bikin supaya Ayub itu menderita. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya adik-adik dibikin menderita, luka-luka semuanya sampai kulitnya terkelupas, ada bintik-bintik tuh adik-adik. Ketika hal itu terjadi, Ayub nih langsung mengambil tuh yang bekas kaca, pecahan kaca, dia menggaruk-garuk kepalanya. Aduh gatel, dia bergaruk-garuk kepalanya lalu dia duduk tuh di atas abu. Nah pada saat dia lagi menggaruk-garuk, istrinya bilang begini adik-adik. Ayub, kamu gimana sih? Itu kamu tuh udah menderita loh. Udah badan kamu tuh udah busuk semuanya. Sudahlah, kutukilah Tuhanmu itu. Sakitilah hatinya Tuhan itu. Lalu kamu mati aja. Bayangin adik-adik,
pada saat Ayub lagi menderita, istrinya sendiri menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan dan juga suruh Ayub untuk mati. Ih, serem banget ya. Apakah pada saat itu Ayub langsung berkata, iya nih aduh gatel-gatel kepala saya, badan saya udah gatel-gatel, luka, aduh perih. Udahlah saya kutuk aja lah Tuhan, saya mau menyakiti hati Tuhan aja biar habis itu saya mati aja. Tidak adik-adik, Ayub malah bilang ke istrinya seperti ini. Hidup itu ya jangan mau enaknya aja. Masa iya Tuhan sudah memberikan kebaikan pada kita. Lalu setelah kita menikmati kebaikan itu dan kita menghadapi masalah lalu kita menyakiti hati Tuhan. Nggak boleh seperti itu. Wah luar biasa banget adik-adik. Bahkan sudah mengalami penderitaan pun nih adik-adik. Ayub tetap milih untuk setia sama Tuhan. Dan setelah 7 hari 7 malam adik-adik, Ayub pun mulai membuka mulutnya. Dia mulai berseru kepada Tuhan dan mengutuki hari kelahirannya. Kira-kira kisah selanjutnya bagaimana ya? Nah, adik-adik yang penasaran akan ceritanya, nanti Kalani akan mencerita bagian part 2-nya di minggu depan. Oke, jadi itu dia ya cerita Ayub part 1 hari ini. Apa sih yang bisa kita pelajarin dari kisah part 1 ini? Di mana ketika Ayub diambil harta kekayaannya, diambil anak-anaknya, diambil semua yang ada padanya. Dia tidak menjadi kecewa sama Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Lalu ketika Ayub diberi kesakitan, Ayub tetap mau memilih untuk setia kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, nah itu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Kalani mau mengingatkan lagi untuk adik-adik. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, di-subscribe. Dan juga pencet tombol loncengnya agar ada notifikasi ketika kita memposting video baru. Pencet juga tombol like-nya, share kepada teman-teman agar teman-teman juga diberkati sama seperti adik-adik di rumah. Sekarang untuk menutup ibadah kita hari ini, Kalani mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan karena dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus tetap menjaga dan melindungi kita. Oke, sekarang ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Hari ini Tuhan kami belajar lagi dari Ayub, di mana Ayub sekalipun menghadapi masalah yang sangat besar dalam kehidupannya, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tidak menyakiti hati Tuhan, Ayub tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa hidup seperti Ayub. Ketika menghadapi masalah kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Sekali lagi kami memohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Mami Papi dan juga keluarga besar kami. Tuhan berdoa juga untuk Indonesia dan juga negara-negara lain untuk segera pulih dari corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik.